Rohingya menyebut Indonesia bukan negara tujuan mereka. Mungkinkah para pengungsi Rohingya ke Indonesia karena diduga menjadi korban mafia perdagangan manusia? Hussein Johar masih menunggu kepastian dari Australia. Bersama dengan 4 rekannya dari etnis Rohingya, Hussein sudah 9 tahun meninggalkan kampung halamannya di Myanmar. Mereka bersama hampir 300 pengungsi ditempatkan di Rusun Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Hussein, Indonesia bukan merupakan negara tujuan ribuan pengungsi Rohingya. Berarti Indonesia bukan tujuan pengungsi Rohingya? Enggak. Kalau saya itu yang pertama itu datang itu di sini itu tujuan saya itu Australia. Soalnya di sini juga nggak bisa pulang juga. Terus di sini juga memang nggak izin kerja ya. Terus 10 tahun kita nggak kerja, kita punya aktivitas cuman memang orang kelihatan kayak makan gratis gitu ya. Terus mereka juga bilang gitu gratis gitu. Soalnya bukan kita pingin hidup kayak gini. Pernyataan Hussein sedikit berbeda dengan keterangan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh Besar. Dia bahkan tak tahu akan berlabuh di mana. Dari Bangladesh kan? Kenapa bisa sampai di Indonesia? Why you come here? Why you come here? Kenapa sampai di sini? Kalau dalam juga Bangladesh. Kenapa di sana? Di camp kenapa? Apa yang terjadi? Kalau Bangladesh camp pakai tembak orang sudah mati. 1 malam 4 orang 3 orang sudah mati dia. Di camp sana sudah tidak aman. Tidak aman. Makanya datang kemari. Ini tujuannya kemana? Mau ke Indonesia, ke Malaysia? Kalau pikir dia no Malaysia, no Indonesia, no Thailand. Eksodus pengungsi Rohingya ke Aceh diduga bukan hanya karena konflik di negara asal. Menteri Hukum dan HAM menyebut pengungsi Rohingya disinyalir menjadi korban mafia-mafia perdagangan dan penyelundupan manusia. Di kita ini sekarang ada hampir 15.000 ya, 13 ribuan lebih pengungsi. Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya. Ya, memang ini adalah sindikat. Ya, sudah ditangkap oleh polisi dan kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari karena mereka juga adalah korban-korban dari para mafia-mafia yang membawa mereka dari menjual harta bendanya kemudian datang kemari dengan ditawarkan iming-iming. Kementerian Luar Negeri menegaskan, negara-negara pihak di Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional, termasuk penyelundupan manusia ataupun perdagangan orang seperti yang diduga dialami etnis Rohingya di Myanmar. Kita punya kewajiban internasional untuk mencegah dan mempersekusi pelaku tindak pidana penyelundupan migran maupun perdagangan manusia. Dan kewajiban itu bukan hanya kepada negara transit. Indonesia dalam hal ini adalah negara transit, bukan negara tujuan, tapi juga berlaku kepada negara asal dan juga negara tujuan. Pemerintah Indonesia telah membuka pintu bagi pengungsi Rohingya demi alasan kemanusiaan. Namun belum diketahui sampai kapan penampungan sementara ini berlangsung. Tim Liputan Kompas TV.